Bacaan hari ini Papa Mama Bapak Saudara yang terkasih, ini merupakan pengajaran tentang penghakiman terakhir, tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yang kalau kita buka dia punya bacaan awal itu perikop pasal 25 itu saudara-saudara, itu dimulai dengan gadis-gadis yang bodoh, dimulai dengan talenta dan sampai kepada penghakiman terakhir. Ini penggambaran tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua kali dalam bacaan ini saudara-saudara dikatakan di ayat 31 bahwa dia datang dalam kemuliaannya didampingi oleh semua malaikat dan akan datang lalu dia duduk bersemayam di tahta kemuliaannya. Jadi jelas saudara-saudara bahwa hari penghakiman, hari Tuhan, itu sebuah kepastian. Ketika Yesus terangkat di surga, murid-murid lihat ke atas, lalu malaikat Tuhan bilang apa? Mengapa engkau terus melihat ke atas? Karena Yesus yang terangkat ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Di dalam Injil Yohanes pasal 21, ketika Petrus tanya, bagaimana dengan dia ini? Bagaimana dengan dia ini Tuhan? Kalau beta pun nasib Tuhan sudah tentukan, bagaimana dengan ini? Tuhan bilang, jika aku mau atau aku menghendaki, dia hidup sampai aku datang kembali, itu bukan urusan. Jadi yang satu dia omong tentang dia punya otoritas, hidup manusia ada di tangannya. Tapi yang satu dia omong tentang kepastian, dia pasti datang kembali. Ketika penghakiman terakhir itu terjadi, Papa Mama Bapak Saudara semua anak-anak yang terkasih, ingat bukan hanya terima upah, kita diadili. Sebelum terima upah diadili lebih dahulu. Karena itu ada lagu yang bilang hidup ini kesempatan. Kalau hidup buat baik, supaya ketika penghakiman terakhir itu datang, kita teradili sebagai orang-orang yang beroleh kelayakan dari Tuhan masuk surga. Ya, jangan semua mati dulu Bapak teriak. Mama panggil pendoa datang doa. Kalau masih untung lu masih selamat, puji Tuhan. Hidup jangan terbabiru. Pakai waktu secara baik saudara-saudara, karena tentang kedatangannya itu sebuah kepastian. Ya ketika dia datang kembali saudara-saudara, dia akan mengumpulkan manusia itu di hadapan hadiratnya, baik yang percaya maupun tidak percaya. Ya. Nah, pertanyaan apa yang dia akan perbuat? Di sini dalam bacaan ini saudara-saudara ayat 33, dia akan kasih pisah domba dengan kambing. Dia akan kasih pisah orang-orang seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ini tradisi Israel begini. Waktu pagi, waktu siang, gembala domba dan kambing itu berkumpul sama-sama. Tetapi ketika hari jelang malam, dorang wajib kasih pisah. Kandang lain, domba pun kandang lain. Ya. Ini penggambaran bahwa sebelum hari terakhir itu, jelang penghakiman terakhir, manusia akan dipisahkan. Walaupun waktu lalu Tuhan Yesus bilang, biar lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Tapi jelang hari terakhir akan dipisahkan seperti domba dengan kambing. Domba tanpa dilayan, kambing di sebelah sana. Nah, ya. Jadi ini ada penggambaran dari Tuhan Yesus bahwa dia akan memisahkan domba dengan kambing ketika jelang hari penghakiman itu tiba. Jadi dengan pemisahan itu ternyata saudara-saudara, dengan pemisahan itu ternyata kita bisa mengetahui bahwa untuk hidup ikut Tuhan itu ada standar, ada ukuran. So bisa sambaran arbabir. Intinya subaptis, intinya susidi, asitu mau kadang-kadang kue anu. Peristiwa iman, anak baptis jokotong badisko. Badisko lah cetimabok di situ lah. Yang penting su habis. Anak sidi jumpa disko, pasang lampu disko. Kira harus begitu. Hidup orang Kristen ada standar. Pemisahan itu mau ada ukuran, ada standar, tidak bisa sembarang. Ya gembala akan berpisah di domba-domba ayat 32 ayat 33. Ya. Kelompok domba ini gambaran tentang umat Tuhan yang baik, umat Tuhan yang setia, umat Tuhan yang taat, baik jemaat maupun para pelayan yang taat. Tidak selalu alasan, para pelayan tidak selalu alasan bilang,
kasih tahu di ini Tante Dorcas bilang ibarat di Tante Dorcas rumah tunda. Teh mama ada pepesnya. Domba ini penurut. Beta melayani di Rote cukup lama, hampir 2 tahun vikaris di Rote. Di Dengkal. Ya beta tahu gembala domba itu seperti apa. Domba yang baik itu di telinga berdiri. Suka dengar-dengar. Bukan ke kambing kau telinga tak tutup begini. Lo omong dari sini bisa masuk, dari sini bisa masuk. Domba itu gambaran tentang orang-orang yang baik, saudara-saudara. Orang yang tulus hati, yang setia, suka menolong, tidak beda-bedakan. Dan untuk kelompok ini, saudara-saudara, ayat 34 bilang ada tempat yang tersedia. Tuhan sudah siap tempat. Pertama dong dipanggil, terima kerajaan, dan nikmati tempat terbaik. Saudara, senang jadi domba ya? Kambing ini menggambarkan umat yang tidak setia. Kambing itu di mana-mana, kalau kita lihat itu di Cikididi, di Mafafitik, malopa kiri, malopa kanan, sontenang. Kalau domba itu ke dalam kelompok, dong kawanan, ya. Kalau pulang dari Baha, papa mama, lewat itu jalan sepotong mapi Modosina, itu domba tidur di tengah jalan, dong kelompok, lu mobil sampai hegi, dong senakan bangun. Kecuali turun ke foro dong satu pinggir, kawan dong, dia mau lewat, Pak Vikaris mau lewat. Nah. Kambing, dia dapat lekotan di sebuah lari. Ada jemaat yang model begitu, tak? Dapat penatua, dapat diakan apa pendeta di sebuah mufui. Bilang mama sudah ada Padahal beta dari 100 meter besulia di rumah, di pengkain pintu, besulia siapa pengkaki tumit atau di, yang tak angkat di sana itu pasti mama atau bapak tuh. Ma bilang mama sudah ada. Dia dengar saya disebut. Karena apa? Karena pemalas gereja, pemalas ibadah. Nah, ya. Kambing ini menggambarkan manusia atau umat yang tidak punya hati kasih. Tidak ada kepedulian, tidak mau membantu orang yang susah, suka lipat tangan. Orang kerja jadi lipat tangan, dia menyanyi jadi lipat tangan. Ada anak-anak muda yang di pembapa naik potong pates, di pembapa sudah 80 tahun di setengah, apa lipat tangan? Naik kau jatuh, sertifikat dong hari ini. Hati-hati supaya jangan jadi kelompok kambing papa mama. Lebih baik jadi kelompok domba. Karena domba itu akan dilayani sang gembala dengan baik, saudara-saudara. Ya. Ayat 34 itu menggambarkan itu. Mereka yang sebelah kanan ini menggambarkan tentang tempat terbaik. Ini tradisi Yahudi. Dia panggil mereka yang sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati Bapakku. Wow. Kalau dikatakan diberkati itu senang Marilah kamu yang diberkati Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia diciptakan. Jadi kalau hari ini papa mama ada dalam persekutuan seperti ini, puji Tuhan. Kita ditentukan Tuhan untuk menikmati keselamatan itu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ini hadiah untuk orang-orang yang buat baik tanpa dipikir beta nanti dapat apa. Buat baik tanpa lihat orang latar belakang. Ya, bema buat baik, nabi miskin. Nanti dia bantu beta kosong deh. Kalau dia buat baik untuk itu kejahat, pasti dia bantu beta. Dia nggak beta. Maka di satu lihat ingat, mah bisa bantu beta. Ada orang Kristen yang jahat minta ampun. Ya, ketika aku lapar, tidak ada semangat. Tapi nanti kita berdoa kerohani sekali. Kami berdoa juga bagi fakir miskin, janda, duda, yatim piatu. Orang-orang susah yang tidak dapat makan. Kami mohon Tuhan berkati mereka dengan Tuhan cara sendiri. Padahal Tuhan kasih potong ini cara ini untuk bantu orang. Ketika aku tak ada pakaian, itu tadi dia bilang, setiap pesta ada baju.
Potong ke bersaing. Mau dari ke seloyor panjang sampai belakang juga potong ada. Yang putih kayak orang mati baju potong ada. Tapi nanti orang miskin potong sana akan kasih. Kalau beta omong ini beta juga di rumah beta omong dengan itu juga. Kas kosong itu baru ada, kalau ada berkat baru boleh beli. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Ketika orang haus, kadang-kadang orang minta potong minum, saya potong sana mau, sana ada. Berbuka angker tenang. Pada orang ome, tolong ome. Ada yang minta tumpangan, saya mau. Dia pernah lihat satu video, satu tayangan. Ya, ketika pegawai dong minta izin satu orang pun teras rumah sah, di samping teras rumah. Ibu kota, dia pegang kayu kurung, bosan jauh dari sini, jauh sini. Hanya butuh tumpangan, saya masuk di dalam kamar tidur bila mama potong pinjam tangan. Soalnya hanya tiris rumah, saya diusir. Ketika orang dalam penjara, potong saya pernah kunjungi dong. Beta pernah dalam penjara. Jadi beta tahu orang kunjungi beta itu baik dan beta suka cita. Ketika ada saudara-saudara, kawan-kawan, mampu mama, bapak dong pergi kunjungi. Beta juga senang, beta bilang bejo iko Karena ada sukacita di dong, saya beta nikmati. Walaupun beta bukan orang pun tujuan kunjungi beta, tapi senang. Ya. Tapi kadang-kadang saudara kotong sama kunjungi orang dalam penjara, kotong malu. Padahal orang-orang seperti itu butuh kunjungan, butuh doa, butuh penguatan. Tapi waktu bilang kotong melayani Tuhan. Tiap hari kok bawa Alkitab, di pesta juga bawa Alkitab. Mau untuk hal-hal yang seperti itu dia sendiri bikin. Di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 28. Dia bilang begini, pasal 3 ayat 28. Jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberikan. Sedangkan yang diminta ada padamu. Mama bilang minta garam dong. Sedikit nanti kalau mama beli dong. Soalnya ada betul. Padahal ada garam kristal tak kantong di dapur. Satu gumpal desa. Mama bilang pinjam korek api dong. Satu anak juga ya. Sonde ada, Pak. Suwer. Padahal itu ada. Beta pernah khotbah tentang hal memberi. Habis gereja, dia pulang sampai di rumah, ada 6 orang datang. Cek itu mahasiswa dong. Kenapa? Wasum perlu apa? Bilang sudah mak kuning, ini bepo hati dah memang. Bapak ini kami mahasiswa rencana mau bikin kegiatan. Oh ini sebetulnya. Tadi dong sudah nggak bepo khotbah, ya soalnya bisa sih bilang. Ini muskasi sudah. Soalnya bisa bilang besok baru datang. Ibu sana ada ibu di Kupang, sana bisa. Padahal itu ada di dompet. Padahal yang diminta itu ada padamu. Ada yang biasa begitu kok. Orang itu sana ada. Padahal ada di pupun tabal. Atau di gereja pas persembahan dibuka dompet pelan begini. Sedikit. Kalau aku bilang persembahan kami sedikit sekali, sedikit. Padahal ada merah biru. Jadi ada orang Kristen yang baik mati punya, tapi ada yang jahat juga mati punya. Bahkan ada orang-orang yang bukan Kristen, tidak percaya Yesus, tapi lebih baik. Kalau kau dapat nyamuk, kau bikin apa? Ini orang mau tembak lay dan tamar. Pakai reket, dia mesti angus. Dapat lihat semut bikin apa? Semut gigi sang potong-potong. Tuhan berkati ya, dia. Kau potong sudah kurangnya. Ada orang lain yang bukan kenal Tuhan dibayar. Dia angkat dari spin. Karena dia tahu sesama makhluk hidup. Ini kakaknya. Dong berkotong. Mengkotong adi yang makan kepala batu ya. Dia mati. Dan jadi ada yang baik tapi ada yang sembahyang. Ada orang yang bukan orang Kristen, tidak kenal Yesus, tidak pernah baca Alkitab, tidak rajin sembahyang, tapi baik mati punya. Jadi pertanyaan begini, potong ikut Tuhan pun mau atau belum? Potong lakukan Tuhan pun kehendak atau belum? Tuhan pun titah atau belum? Lakukan Tuhan punya hukum atau belum? Hukum itu hukum kasih. Itu bilang apa? Kasih hilang.
Itu yang kedua. Yang pertama bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan jiwamu, dengan pokoknya semua kasih itu. Yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sebelum kasihi sesama, kasihi dulu diri sendiri. Jadi kalau kita mengasihi diri, kasihi sesama. Itu Tuhan bilang pemilah. Ya. Soalnya ada orang yang dulu-dulu dipukul di muka, lu terjahat. Soalnya ada orang yang bikin sakit di diri. Biar dia jahat mati punya, dia akan tiap hari berdiri di kaca kok. Dia kan itu kasih supaya kalau orang dia gagah toh. Tapi ada juga yang sudah kasih diri sendiri. Di bulu hidung dong lebih panjang di bulu mata. Keluar. Jorok. Beta tiap 2 hari mesti cukur kepala, mesti gunting bulu hidung. Beta lebih jahat dari mama dong. Harus tampil glowing terus. Iya toh. Nah, jadi kalau kau bisa kasih kau diri, kau bisa mengasihi sesama. Amin kok. Kau harus lakukan itu. Kalau kau benar kau anak Tuhan, kau kelompok domba bukan kelompok kambing, harus lakukan itu. Tuhan beta diproses ulang-ulang. Beta sadar ternyata dia harus mengasihi dia sendiri. Kalau tidak belum 40 tahun jalan sepegang mama di mana? Mama berdoa cek dulu. Tahu sapi cek lah di hamba Tuhan. Lu berhenti rokok, lu aman. Hanya itu saja mesti dicek. Waktu mau doa cek, kenapa dia tua bangun lari ya? Karena lu tiap hari pokok dia nah. Itu saja mesti cek. Jangan kasih sesama terdekat itu keluarga. Tadi pujian Immanuel Voice kan bilang begitu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, ya, baru keluar. Jangan belum apa-apa bilang Tuhan utus kami untuk sampai ke Galilea, Samaria, ke ujung bumi. Yerusalem selalu belum. Di dalam rumah, dalam jemaat, siapa malas pastoral, injili orang-orang yang jahat. Masih di tempat duka ada permainan judi, ada minum mabuk. Belum injili itu, belum apa-apa sudah sampai di ujung bumi. Kasih diri lebih dahulu, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi kalau murid sejati itu dia aktif, bukan pasif. Dia selalu ringan tangan membantu orang. Ikut perintah Tuhan. Tuhan Yesus bilang barang siapa melakukan semua yang diperintah Bapakku, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Ya. Kalau kita jadi orang yang taat, yang setia, kita saudara Tuhan. Amin toh? Kebalikannya, kalau kita tidak mengasihi sesama, kita tidak mau menolong orang, kita termasuk kelompok kambing yang pada akhirnya akan dibuang oleh Tuhan Yesus. Ayat 41 dibilang, "Nyala dari hadapanku, hai kamu yang terkutuk, nyalalah dalam api yang kekal, yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi ternyata ada penderitaan yang kekal. Bukan hanya menderita dalam dunia. Kalau pujian saya mau ikut Yesus, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya siap bayar harga untuk ikut Yesus. Karena tahu nanti ada kekekalan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tapi kalau kita tidak setia, ingat, ya, kadang-kadang sampai di situ biasa mau tabis orang, mau kasih nikah orang, mau baptis orang, perhadapan orang, ya, sampai di situ lagu tuh, itu suara mulai hilang tuh. Sampai di meskipun di suara hilang, karena memang dia mau bayar harga. Ini orang-orang model dari nanti tukang pakannya dalam pelayanan, dalam gereja, dalam keluarga, dalam hubungan apapun dia akan terputar Tuhan. Harus siap untuk bayar harga, saudara-saudara. Ya. Ada perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Ada perbedaan antara orang-orang yang beriman kepada Yesus dan ada perbedaan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang bukan kelompok domba atau orang Kristen, para pengikut Yesus,
Dia melakukan perbuatan baik juga. Dia setia memberi juga. Saudara jangan pikir yang bantuan-bantuan datang di Indonesia, di berbagai belahan dunia, itu orang Kristen semua. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak percaya Tuhan tapi buat baik. Tujuan apa? Kumpul pahala. Supaya masuk surga. Jadi konsep surga itu didapat dengan usaha sendiri, dengan perbuatan baik. Bahwa meskipun tidak percaya Yesus, kau anak Yesus. Tidak perlu gereja, cukup berbuat baik, mengasihi sesama pasti masuk surga. Tidak perlu baca Alkitab. Tidak perlu jadi orang Kristen. Padahal kekristenan, gereja Kristus, itu alat yang dipakai, media yang Tuhan pakai untuk mengajarkan kehendak-kehendak Allah. Jadi hari ini, saya omong dengan teman-teman sepelayanan, jemaat Tuhan. Boleh nikmati media sosial, tapi harus dibedakan. Ya, harus punya filter yang kuat. Karena di media sosial hari ini racun dan madu ada sama-sama. Salah rau, salah sapa makan kena racun. Sekalipun dia berlebel pendeta, sekalipun dia bilang Tuhan ngomong dengan dia, pelajari baik-baik. Itu menekankan tentang perbuatan baik, tapi di luar Kristus. Padahal fakta yang tidak bisa dipungkiri, Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau di luar Yesus tidak ada kebenaran, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dong pikir dong buat baik, dong siap bayar untuk masuk surga dan perbuatan baik. Beda dengan orang Kristen. Perbuatan baik bukan untuk masuk surga. Tetapi perbuatan baik itu ungkapan syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan terlebih dahulu secara cuma-cuma. Amin kok? Bahkan selagi kita masih berdosa, Tuhan sudah mengampuni saya dan saudara. Dia cuma bagi saya dan saudara yang spesial. Dia sudah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Tinggal kita merespon. Ya. Jadi perbuatan baik itu respon syukur, respon cinta kasih kita kepada Tuhan, respon tanggung jawab iman kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, bukan supaya masuk surga. Jadi perbedaan konsep yang jauh sekali dengan orang-orang di luar Tuhan. Ya. Kita buka Efesus 2 ayat 89, Papa Mama. Sebab itu ayat 9. Iya. Itu pemberian Allah. Itu anugerah, bukan usaha kita. Ini pertanyaan berikut. Kalau begitu saya perlu buat baik kok. Saya perlu rajin setia melayani kok. Kok keselamatan cuma-cuma perdeon tinggal potong terima. Tidak. Tetap harus dilakukan. Tetapi bukan untuk kita selamat. Karena kita terlebih dahulu diselamatkan Tuhan. Amin. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Jadi kita hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu kerinduan Tuhan. Saya dan saudara hidup di dalamnya. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita harus mau melakukan kebaikan. Melihat wajah Kristus dalam diri sesama, kita berbuat baik kepada mereka. Ada satu cerita, saya ingin khotbah ini dari satu cerita. Ada satu pemuda, dia rindu sekali ketemu Tuhan. Lalu ini belum zaman HP ya, zaman pos dan giro. Jadi tulis surat, disemprot minyak wangi di situ, dia kirim kasih Tuhan. Aku rindu ketemu Tuhan. Lalu Tuhan balas dia, bilang, ya aku pun rindu ketemu kamu. Aku akan datang segera. Lalu dia mulai tunggu Tuhan dengan setia. Dia tunggu Tuhan dengan setia, saudara-saudara. Lalu dalam masa menanti dia itu, satu kali ada seorang pengembara lewat di situ, di muka rumah. Tiap hari kan duduk di muka pintu terus dia. Ya. Dilihat ini orang singgah, permisi, bisa minta air, kok air hangat sedikit, hapus buku, dahaga. Karena dia kasihan dengan orang peminta kasihan itu, susah.
dikasih air hangat. Kemudian setelah orang itu berlalu, datanglah orang yang luka juga, yang kecelakaan. Ya. Lalu dia membalut luka orang itu, dia membersihkan, membalut, terbang, kemudian membiarkan orang itu pergi. Lalu yang ketiga kali datang, saudara-saudara, ada seseorang yang tanya dia, di mana gereja berada, karena dia mau berdoa di gereja. Dia ketunjuk di sana. Tapi ini orang karena cabang banyak, ini orang juga bingung. Belok ke kiri, belok ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dia juga bingung. Kalau bisa tolong antar. Dia mau antar tapi dia takut kalau dia jalan Tuhan Yesus datang. Nah, setelah dia bergumul dengan hati, lalu dia jalan antar ini orang. Sepulang dari antar ini orang cari gereja, datang satu anak kecil yang orang antar jalan-jalan, anak menangis, ingus meleleh. Tanya dia tersesat. Sekarang dia mau antar, dia tolong orang begini banyak ini hari ini. Dia mau antar kalau Tuhan datang karena dia bergumul dalam hati. Kemudian dia tulis nota sepotong gantong di pintu rumah. Tuhan Yesus kalau datang, nah tunggu sebentar. Beta ada antar anak tersesat. Lalu dia antarin anak sampai di anak rumah, dia pulang cepat-cepat. Kalau Tuhan datang, dia datang dia bilang Tuhan belum ada juga. Dia omong dalam hati, jangan sampai Tuhan sudah datang kok atau belum datang kok. Tapi kemudian dia lihat ada satu cari surat di bawah pintu. Diambil itu surat lalu dibaca. Di situ tulis bilang begini, terima kasih untuk segelas air putih. Terima kasih untuk verban, untuk obat. Terima kasih sudah antar saya ke gereja. Terima kasih sudah antar saya pulang sampai ke rumah. TBT tertanda di situ Yesus Kristus. Ternyata yang dia tolong itu Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu melakukan itu untuk aku. Tanyalah dalam diri saudara, sebuah baik kok? Sebuah baik? Atau saudara buat baik pilih-pilih? Ini orang miskin, ini orang kaya. Ini tidak layak di kami untuk pulang. Ini layak. Sebuah baik. Kepada siapa saudara buat baik? Kepada siapa? Tanya di dalam hati saudara. Pikir baik-baik saudara ada di kelompok mana? Kelompok domba? Atau kelompok kami? Karena dengan tegas Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan berkati kita dengan firman. Kiranya saudara menemukan wajah Kristus di dalam sesamamu setiap hari. Amin.